Halo, kali ini aku akan memberikan tutorial mengenai acara 2 praktikum Sistem Informasi Lingkungan menggunakan software ArcMap dan Global Mapper. Pertama, kita buka dulu software ArcMap-nya, kemudian pilih file acara 1 kemarin, buka software Global Mapper, masukkan data DEM, pilih wilayah Jawa sesuai dengan peta kita, Ctrl A pada semua file ini. Pilih file, kemudian klik open data file, lalu masukkan file SHP, batas administrasi, lalu hasilnya seperti ini. Untuk memperjelas batas administrasinya dapat kita zoom, kita klik file, kemudian pilih generate contour, atur kontur intervalnya, beralih ke counter bounds, pilih draw a box, buat kotakan agar mencakup batas administrasi. Export file kontur dengan cara klik file, kemudian pilih export vector data, pilih export shapefile, klik OK. Pilih export lines, kemudian atur namanya, kemudian pilih save. Beralih ke aplikasi ArcMap, kita klik kanan pada layers, kemudian masukkan file SHP kontur yang sudah di save, lalu klik add. Rapikan kontur agar sesuai dengan batas administrasi, klik geoprocessing, kemudian pilih clip. Input features dengan file kontur, kemudian clip features dengan file batas administrasi. Klik OK. Nah, ini sudah ada pemberitahuan bahwa telah berhasil. Kita bisa uncentang kontur sebelumnya. Klik kanan pada kontur, kemudian open attribute table, pilih table option, klik add field, ganti namanya jadi IK, dan type jadi short integer, kemudian klik OK. Lalu start editing, blok semua kolom IK, klik kanan dan pilih field calculator. Masukkan rumusnya yaitu elevation MOD, kemudian 12,5 dikali 4 jadi 50 sama dengan 0. Klik OK. Ini bisa kita close tabelnya. Masuk ke menu properti, kemudian pilih simbologi, pilih kategoris, value fieldnya ganti jadi IK, add all value, kemudian ubah warna kontur IK menjadi oranye dengan ketebalan 2, dan kontur biasa dengan ketebalan 1. Ada menu labels, centang kotak untuk memunculkan labelnya, kemudian metodenya pilih define, klik SQL query, kemudian masukkan rumus IK sama dengan -1, klik OK. Label fieldnya kita ganti jadi elevation, klik expression, kemudian masukkan rumus elevation, spasi plus, spasi tanda petik, spasi M, tanda petik, klik OK. Ganti font jadi Times New Roman, kemudian atur simbol dengan cara edit simbol, pilih max, dan pilih style halo, kemudian klik OK. Pada placement property, pilih underline, klik OK, apply, dan OK. Lalu kita stop editing. Klik kanan pada batas administrasi, kemudian pilih open attribute table, pilih table option, kemudian add field, ubah namanya jadi keterangan 1, tipenya ganti jadi teks, lalu klik OK. Kita start editing. Kita bisa pilih salah satu poligon, kemudian ubah namanya sesuai dengan keterangan. Masuk menu properti, kemudian pilih simbologi, klik kategori, kemudian value fieldnya ganti jadi keterangan, add all value. Ini kita bisa atur sesuai dengan simbol penggunaan lahan dengan cara klik style referensi, kemudian add style to list, masukkan simbol RBI yang sudah di-download, kemudian klik open dan OK. Jika sudah semua, kita pilih apply.
Masuk menu label, kemudian centang kotaknya, pilih metode label, kemudian label field ganti jadi keterangan, ganti font menjadi Times New Roman, kemudian klik apply, pilih stop editing. Selanjutnya sungai, klik kanan pada sungai, kemudian open attribute table, pilih table option, add field, kemudian ubah jadi keterangan 1, tipenya ganti jadi teks. Kita bisa start editing. Di sini sungainya sudah diberi keterangan. Jadi kita bisa lanjut ke menu properti, kemudian pilih simbologi, pilih kategori, kemudian value fieldnya ganti jadi keterangan, add all value. Untuk sungai biasa ketebalan 2, kemudian untuk sungai musiman ketebalannya 1, klik OK. Masuk ke menu label, di sini kita bisa ganti label fieldnya jadi keterangan, kemudian fontnya ganti jadi TNR, kemudian pilih apply, lalu kita bisa uncentang kotaknya untuk memunculkan label. Lalu kita stop editing. Di sini untuk sementara aku akan uncentang dulu file konturnya. Lanjut ke jalan, klik kanan, kemudian open attribute table, pilih table option, add field, ubah namanya jadi keterangan 1, tipenya ganti jadi teks, lalu klik OK. Setelah itu kita start editing. Nah, di sini jalan arteri adalah jalan terpanjang, kemudian dua jalan yang lainnya adalah jalan lokal yang lebih pendek daripada jalan arteri. Setelah diberi nama, kita bisa close table. Masuk ke menu properti, kita pilih simbologi, klik kategori, ganti jadi keterangan, add all value, lalu kita ubah warna jalan dengan warna merah. Untuk jalan arteri, kita bisa edit di bagian edit simbol. Tambahkan layer pada jalan dengan warna hitam dengan ketebalan 2. Lalu pilih simbol panah ke bawah berwarna hitam dan klik OK. Untuk jalan lokal kita bisa ubah menjadi simbol highway, lalu klik OK. Masuk ke menu labels, centang kotaknya, ubah jadi keterangan, atur fontnya jadi TNR, klik apply, uncentang kotaknya, kemudian klik OK. Lalu stop editing. Masuk ke bagian bangunan, caranya sama seperti tadi. Di sini kita sudah mempunyai nama keterangan bangunannya. Lalu kita bisa langsung start editing. Untuk keterangannya sendiri ada kantor bupati, kemudian musola dan juga bandara. Jika sudah, kita bisa close table. Masuk ke menu properti, klik simbologi, kategoris, ubah jadi keterangan, add all value. Ubah simbol bangunan sesuai dengan simbol pada masing-masing keterangan. Jika sudah semua, lalu klik apply. Masuk ke menu label, ubah jadi keterangan, kemudian atur font jadi TNR. Klik apply. Kita bisa uncentang kotaknya, kemudian pilih OK. Jangan lupa di stop editing. Nah, ini sudah selesai. Begini penampakannya apabila kita uncentang konturnya. Untuk menyimpan file, kita pilih file, klik save as, atur nama filenya dan klik save. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.